Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama Bapak Ali Hartanto. Yang saya hormati para koordinator dan subkoordinator Inspektorat Utama. Yang saya hormati pula para koordinator dan subkoordinator Inspektorat Utama. Yang saya hormati para auditor ahli muda dan auditor ahli pertama selaku narasumber serta rekan-rekan PKS yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, senang sekali pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan di kantor sendiri atau PKS hari keempat, di mana ada sedikit perubahan jadwal. Yang sebelumnya menurut jadwal hari ini kita akan belajar mengenai review RKKL, namun karena satu dan lain hal, kita akan belajar mengenai manajemen risiko. Nah, agar acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, materi hari ini yaitu mengenai manajemen risiko yang akan disampaikan oleh Mas Alexander Ari Sanaka Dharma, Eskom APT atau yang lebih akrab disapa Mas Ari. Nah, izin sedikit memberikan gambaran bahwa dalam mencapai tujuan suatu organisasi atau entitas, pasti tidak terlepas dari adanya risiko yang kemungkinan timbul pada saat menjalankan proses bisnis untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk itu diperlukan adanya manajemen risiko untuk mengelola risiko tersebut sehingga organisasi bisa memperoleh hasil yang lebih optimal. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini yaitu Mas Ari. Ya, selamat sore Mas Ari. Sore Mbak, aku boleh izin buka kamera nggak? Ini nggak boleh sama hostnya. Nggak bisa nyalain kamera. Iya. Coba di set dulu. Nah, kan ini enak. Oke, selamat sore ya, sore kayaknya. Selamat sore teman-teman kalian, teman-teman dari CPNS, Inspektorat Utama, dan teman-teman dari redistribusi. Ini saya boleh langsung aja Mbak Kiki? Ya, silakan Mas Ari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Ini ada beberapa 26 orang. Ada yang baru, ada yang senior juga kayaknya di belakang tuh ya. Siapa tuh? Oh, ada Mbak Email juga. Oke, seperti disampaikan Mbak Kiki tadi, harusnya hari ini Uni. Tapi karena Uni diajak Pak Hans ke Samarinda, jadi tidak bisa sesuai jadwal, jadi ditukar ke yang saya seharusnya tanggal 1. Karena saya seharusnya tanggal 1, bahannya jadi ya gitu deh, gitu ya. Semoga tetap bisa memberikan gambaran kepada teman-teman. Kita sharing di sini lebih ke sharing ya, karena kalau saya lihat latar belakang teman-teman yang baru masuk ke inspektorat, terutama yang CPNS, agak beda sama kami dulu. Kami dulu itu tidak ada hampir saya dan angkatan Mbak Email dan lain-lain itu tidak ada basic auditor finance-nya. Sementara kalau di sini saya lihat ada Mas Hans, ada Mas Agi Adam, itu basic-nya kuat di di auditing, financial, budgeting dan lain-lain. Jadi seharusnya teman-teman bisa lebih memahami dengan apa yang akan kita jalankan sehari-hari ini. Saya izin share screen ya, rekan-rekan sekalian. Sebentar. Ya, sip. Oke, karena saya dengan latar belakang saya sebutkan tadi, karena seharusnya saya tanggal 1, jadi otomatis ketika saya diberitahu Mas Jan kemarin, saya belum bikin. Ini sudah, tapi sambil kemarin saya diskusi semalam-malam sama Sarah Zulfa dan sama Nafisa, sambil saya juga ngerjain ini, jadi ya semoga tetap bisa memperoleh manfaatnya ya.
sesuai pesan yang disampaikan, saya diminta membawakan materi tentang manajemen risiko. Di sini saya akan lebih ke sharing konsepnya aja gitu ya. Jadi bukan nanti kalau soal manajemen risiko di mana di Inspektorat Utama di BPOM khususnya itu ada SK-nya. Nanti mungkin saya lagi nyari tapi kemana nggak tahu. Nanti kita bisa share bagaimana pengelolaan manajemen risiko di Inspektorat Utama dan di Badan POM terutama. Jadi sederhananya pengelolaan risiko oleh Badan POM. Tapi karena kita fungsi Inspektorat Utama itu adalah untuk yang mendevelop standar itu dan juga untuk melakukan review di situ. Jadi kita akan mengambil banyak peran di situ, mulai dari review manajemen risiko se-Indonesia Raya untuk BPOM di Indonesia Raya sampai ke detail kepada pemantauan mitigasi dan lain-lain. Kenapa itu penting? Karena ini juga arahnya ke depan adalah akan kita gunakan untuk proses audit kita. Jadi kita nggak kayak dulu, jadi kita datang itu akan lebih menghemat ketika kita sudah tahu resikonya. Jadi misalnya BPOM ini punya tujuan apa, obat dan makanan yang aman, bermutu dan berdaya saing. Apa yang menghalangi ke situ? Kemudian apa saja permasalahan untuk menuju ke situ, apa saja risikonya, kemudian itu yang diadres oleh kita. Jadi nanti ke depan dengan adanya PIBR yang sedang mungkin akan diperdalam makin tahun makin diperdalam, pengawasan internal berbasis risiko. Nanti kita bisa datang ke unit itu benar-benar tidak kosongan. Jadi kita sudah tahu apa yang mau kita audit, apa yang menjadi masalah di unit itu, sehingga kemudian kita bisa membantu unit kerja untuk mencapai tujuannya. Cita-citanya demikian gitu ya. Jadi sekarang lebih kepada sharing saja, karena begini teman-teman. Percaya atau enggak, saya pernah nulis ini di Mojok. Judulnya adalah Analisis Risiko Pacaran Sejak Masa Kuliah. Gitu ya. Ini saya tulis sesudah saya mendapatkan sertifikasi CRMO. Kalau saya nggak salah ya, saya itu Januari, saya CRMO 2018 ya betul. Jadi sudah saya mendapatkan ilmu Certified Risk Management Officer. Ini sertifikasi manajemen risiko tingkat dasar. Nanti teman-teman yang auditor pasti akan dapat sertifikasi ini. Yang ketika nanti jadi auditor pertama pasti akan dapat ini, nanti yang ketika naik jadi muda akan didiklatkan CRMP profesional, dan mungkin nanti ada beberapa sertifikasi yang lain. Jadi saya pernah menulis ini, artinya akan lebih baik ketika kita memandang manajemen risiko itu sebagai ilmu kehidupan saja gitu ya, karena ini saya alami kalau di balai-balai, di satker-satker itu banyak yang melihat manajemen risiko itu sebatas kewajiban pemenuhan karena inspektorat minta dan lain-lain gitu. Jadi esensinya belum dapat. Padahal ini menurut pengalaman saya, kalau kita mempelajari manajemen risiko, sebenarnya ilmunya untuk kehidupan luar biasa gitu dampaknya. Bahkan saya bisa menganalisis pacaran sejak masa kuliah itu ada analisis risikonya gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca di mojok.co, diketik aja judul ini, saya pernah nulis ini di sini. Nah, saya masuk sama kayak Mbak Risra kemarin, 2014, CPNS-nya di situ, jadi auditor pertama setahun kemudian. Ini buat gambaran pada teman-teman yang baru masuk, baik Redis maupun CPNS, bahwa kita tidak serta-merta menjadi auditor, ada proses ke situ. Jadi CPNS 2014, auditornya setahun kemudian di 2018 saya dapat beasiswa LPDP di UI, dan tapi saya baru kuliah di 2019, tugas belajar, di situ saya off. Selesai tugas belajar itu di September 2021, jadi baru masuk sekitar 6 bulanan gitu ya. Dan per hari ini saya masih auditor pertama. Jadi level kita sama gitu sebenarnya teman-teman, terutama yang baru-baru ini ya. Jadi nggak usah dilihat gimananya gitu ya. Kenapa saya masih auditor pertama, itu juga ada, nanti kita bisa ceritakan analisis resikonya gitu ya. Sampai sekarang kenapa saya masih auditor pertama itu ada, bisa dijelaskan dari perspektif manajemen risiko. Gini. Kemudian saya dapat sertifikasi PBJ LKPP 2015. Ini bukan apa-apa ya teman-teman, sebaiknya kalau auditor itu terlepas nanti akan dipakai atau tidak, auditor itu harus punya sertifikasi PBJ. Untuk apa? Karena kalau kita akan mengaudit PBJ di unit kerja, kalau kita tidak punya sertifikasi, tidak punya kompetensi untuk itu, ya malu juga, bukan malu ya, kita tidak pantas memegang fungsi itu gitu. Tapi ketika teman-teman ada di auditor, ini wajib gitu ya. Ini akan berbeda halnya karena bukan apa-apa. Sertifikasi PBJ ini kadang-kadang jebakan. Kalau di Pemda itu jebakan. Jadi dengan
yang dapat sertifikasi ini akan jadi pejabat pengadaan, akan jadi PPK. Ketika jadi PPK akan pegang pengadaan gede, kalau ada apa-apa keciduk, ketika aja PPK di penjara gitu, di Google banyak gitu ya. Ya, ya saya juga PPK ya di Inspektorat 1 gitu. Saya pertama kali lapor ke istri kalau saya ditunjuk sama PPK, yang saya kasih adalah hasil Google PPK di penjara gitu. Sekadar untuk mengetahui bahwa itu adalah risiko menjadi PPK. Jadi kita ditunjuk, tugas kita adalah menjalankan pelaksanaan anggaran dengan sebaik-baiknya. Ada resiko ketika kita nanti tidak sampai ke sana gitu. Tidak sampai ke sana, ya sampainya ke penjara. Karena kalau jadi PPK itu kanan jurang, kanan neraka, kiri jurang penjara gitu lah. Neraka dan itulah antara neraka dan penjara gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa lurus? Ada sedikit ilmu manajemen risiko yang bisa kita gunakan di situ gitu ya. Artinya, dan kemudian di 2018 juga saya dapat sertifikasi auditor ISO 9001-2015 lead auditor ya. Jadi gini teman-teman, agak berbeda mungkin ya dengan beberapa teman-teman saya di instansi yang cukup besar. Kalau di Inspektorat Utama BPOM, teman-teman punya peluang yang luas untuk mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi. Ini testimoni saya saja ya. Jadi bisa teman-teman lihat, kita S2 bisa, dapat sertifikasi banyak, teman-teman kita yang Sevra, bapak-bapak Dalnis, ibu-ibu Dalnis itu, yang sertifikat juga banyak, itu jadi untuk pengembangan diri teman-teman ini bolehlah dibilang. Jadi nggak yang gimana banget gitu. Kalau teman-teman ngobrol sama yang lain, banyak yang lebih ngenes gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman nge-tweet di PNS Ababil gitu bahwa kita nggak didiklatkan gitu, nggak tidak cukup pasti kalau di sini ya. Dari sisi pengembangan kompetensi. Tapi kalau nge-tweet karena kerjanya banyak, nanti saya tunggu tweet teman-teman ya, mau pakai akun anonim atau enggak silahkan. Saya termasuk sering komen di situ, tidak ada masalah karena saya sudah menerapkan manajemen risiko gitu. Apa yang saya itu sudah saya pikirkan, apa yang saya komen di situ sudah saya pikirkan, sehingga kemudian saya bisa membayangkan risikonya apa ketika ke depan. Kalau kemudian sambil ngetik tuh saya bermanajemen risiko sendiri gitu ya, apa yang kira-kira akan terjadi. Nah, ketika kemudian selesai dan hasil analisis resiko saya menemukan ini berbahaya, saya akan hapus itu tweet itu. Jadi lagi-lagi saya mencoba membawa ini ke ilmu kehidupan sehari-hari supaya nanti teman-teman menginternalisasinya lebih enak gitu ya. Nggak sebatas melihat ini sebagai sebuah kewajiban atau apa gitu. Oke, kita masuk ke definisi dulu. Manajemen risiko itu ada banyak definisinya, tapi kalau dari saya ambil dua aja karena mepet itu kemarin ya. Karena menurut IAA ini adalah proses mengidentifikasi, mengakses itu berarti menilai, mengelola dan mengendalikan potensial event. Jadi hal-hal yang berpotensi atau situasi event atau situasi yang berpotensi untuk provide reasonable assurance, menyediakan suatu jaminan yang masuk akal, memadai terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi. Ujung-ujungnya lagi-lagi ke tujuan organisasi. Kemudian kalau pakai dari ISO 31000, definisinya adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengelola suatu organisasi supaya bersama dalam konteks risiko gitu. Jadi upayanya terkoordinasi untuk mengarahkan organisasi. Jadi berjalan bersama dengan risiko. Karena kita sederhananya risiko itu adalah hal-hal yang menghalangi pencapaian tujuan. Nanti ada ilustrasinya di belakang sebentar ya. Oke, jadi karena definisinya bahasa Inggris panjang dan begitu, kita coba make it easy dulu ya. Oke. Ini ada orang mau ke bendera pink. Sederhananya kan ini sering digunakan oleh para widyaswara di BPKP, pengandaian ini. Jadi ada orang mau ke bendera warna pink. Jalannya ini ada gitu ya. Ini kita utamakan tujuan organisasi, ini kita sebagai anggota organisasi. Harusnya lurus ya, lempeng gitu jangan. Tapi masalahnya adalah kadang akan ada genangan, ada macan, ada portal, ada triceratops, ada velociraptor, ada pohon, ada hujan yang mungkin menghambat si orang ini untuk sampai ke bendera itu. Ya. Nah, itulah manajemen risiko itu di situ. Jadi ketika kita akan berjalan,
akan ada sesuatu yang kemudian membuat kita tidak sampai ke tujuan itu gitu. Entah kita kejebur air, kena portal, dimakan dinosaurus, ketiban pohon, kehujanan dan lain-lain, sampai kemudian kita tidak sampai achieve ke bendera pink yang adalah tujuan kita. Ya, itulah resiko-resiko itu. Jadi resiko itu adalah ya ini penghalang-penghalang ini, hal-hal yang dapat menghalangi pencapaian tujuan. Kalau kita dimakan macan, maka kita tidak akan sampai ke bendera pink. Kalau kita mentok di portal dan tidak kita apa-apakan portal itu, ya kita mentok juga, kita nggak akan bisa lurus sampai ke tujuan kita gitu. Jadi sederhananya resiko itu seperti itu. Kalau mau dibawa ke sehari-hari ya kayak kita mau ke kantor, dari kosan, dari rumah ke kantor. Halangannya apa? Kalau saya karena anak komuter, ya keretanya gangguan gitu. Kereta gangguan atau susah cari ojol gitu. Ya itulah resikonya, sehingga kemudian menyebabkan kita tidak bisa sampai ke kantor tepat waktu, karena kalau terlambat WFO kita potong tukin gitu kan ya. Nah sederhananya gitu itu. Jadi resikonya adalah itu tadi, susah cari ojol dan lain-lain gitu, sehingga kemudian membuat kita gagal ke tujuan yang ingin kita capai, yaitu sampai ke kantor tepat waktu. Sama dengan orang ini, kalau dia tidak bisa sampai ya karena kehalang portal dan lain-lain gitu. Oke, nah ini saya ambil dari SK pengelolaan resiko BPOM. Saya sebenarnya mau nge-share di kolom chat, tapi saya lupa nyimpannya di mana. Nanti semoga bisa diminta dibantu di-share ya, kalau ada yang punya ya. Kita masuk kepada bagaimana menerapkan manajemen risiko dalam konteks ini sesuai dengan SK-nya Kepala Badan ya di BPOM. Ada banyak proses penerapannya di tempat yang lain, berbagai, tapi nggak jauh-jauh lah dari sini gitu ya. Tetap dimulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring, dan review. Kadang-kadang ada yang dicampur di tengahnya, ada yang nggak akan dibalik gitu, tapi paling ketambahan atau dikurangi step, tapi nggak akan jauh-jauh dari sini. Ini karena kita di BPOM, kita pakai SK itu ya. Oke, kita masuk ke tahap pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah mengenali seluruh risiko yang melekat pada setiap aktivitas strategis dan operasional pada proses bisnis organisasi. Di aktivitas ini, kita seharusnya berpikir seluas-luasnya, ya. Nggak usah mikir, oh ini nggak mungkin, ini nggak wajar. Yang aneh-aneh pun kita bisa pikirkan gitu. Misal tadi saya mau ke kantor dari komuter, dari rumah gitu ya, dari rumah mau ke kantor, saya misalnya salah jalan gitu, itu bisa kita anggap sebagai risiko gitu, sebagai risiko yang kita identifikasi gitu. Termasuk juga apa deh yang aneh-aneh gitu yang bikin kita tidak bisa sampai ke tujuan tadi. Kemudian kalau tadi misalnya nih yang di depan yang ditulisan saya di Mojok itu kan sebenarnya kita pacaran buat apa sih? Supaya kita bisa hidup bahagia dengan dia selama-lamanya gitu kan ya. Resiko apa yang kita membuat kita tidak bisa hidup berdua dengan dia selama-lamanya? Resiko pelakor. Itu resiko ya. Ada resiko itu gitu yang menyebabkan kita tidak bisa sampai kepada tujuan kita. Itu dulu. Perkara aku amit-amit mikirin pelakor. Ini ada beberapa yang mau nikah di sini kan. Ada anak saya juga mau nikah tuh satu. Oke, nah jadi itu seburuk-buruknya, seamit-amit gitu dipikirin, tapi tetap harus dipikirkan ya di dalam proses identifikasi resiko. Tetap harus, jadi kita tidak boleh menihilkan apapun dengan menganggap itu tidak mungkin gitu. Justru kita membuat sepahit-pahitnya, seburuk-buruknya, supaya kita bisa paham, kita bisa mengantisipasi semua kemungkinan. Dan untuk itulah pada proses identifikasi risiko ini kita akan membuat banyak cara sebenarnya. Seringnya adalah melalui diskusi harusnya ya. Jadi masing-masing membuat pada setiap tahapan. Jadi tadi misalnya saya mau ke kantor. Tahap pertama saya adalah dari ke rumah ke stasiun kereta. Itu tahap pertama. Pada tahap ini risikonya apa? Misalnya ban bocor, misalnya lagi bensin saya habis gitu. Itu di situ gitu. Nah, kemudian tahap kedua adalah dari stasiun kereta, dari parkiran motor ke stasiun, masuk ke dalam stasiun. Resiko saya apa menyebabkan saya terlambat? Peduli lindungi saya tidak bisa check in gitu misalnya. Itu menyebabkan saya dapat terlambat gitu. Jadi dia ada pada setiap tahapan. Jadi pada setiap tahapan
identifikasi risiko ini dilakukan bukan dari masalah dari saya dari rumah ke kantor tadi, tapi dari setiap step. Step-step itu nanti kita identifikasi mulai dari apa alurnya, biasanya sih mengikuti bisnis proses ya, SOP dan lain-lain gitu. Jadi pada tahap-tahapnya seperti itu. Lalu nanti tadi misalnya di kereta apa yang menyebabkan saya terlambat? Ternyata ada gangguan listrik aliran atas gitu. Nah, itu kan berbeda dengan tahapan tadi saya dari rumah ke stasiun gitu kan. Nanti dari stasiun ke kantor lagi, misalnya hujan sehingga ojolnya tidak ada gitu. Itu juga hal-hal yang kita identifikasi secara step by step gitu. Hasil dari identifikasi risiko ini adalah daftar risiko. Daftar risiko itu banyak sekali. Kita nggak perlu mikirkan ini parah tidaknya atau seperti apa. Yang penting ada dulu. Apa yang ada di pikiran, apa yang bahkan mungkin tidak terpikir, masukkan dulu. Apapun itu. Jadi, nah kelemahannya di beberapa satker BPOM karena memandangnya ini tidak masih sebatas dokumentasi dan lain-lain, perspektifnya masih belum ke situ gitu. Jadi yang dipikirkan adalah yang biasanya terjadi. Itu namanya masalah sebenarnya teman-teman ya. Resiko dan masalah. Masalah itu sebenarnya adalah resiko, sederhananya ada beberapa definisi, resiko yang sudah terjadi gitu, yang menyebabkan kita gagal mencapai tujuan. Nah, seringkali kayak misalnya COVID ini gitu ya, kita itu bukti kita banyak ada kegagalan resiko, mengelola manajemen resiko di situ gitu. Kan ceritanya harusnya kita sudah bisa lockdown dari bulan Singapura, Vietnam, dan tetangganya itu 23 Januari sudah mengumumkan kasus pertama COVID, 23 Januari 2020. Kita masih 23 Februari masih bilang Indonesia nggak kena COVID karena makan nasi kucing. Itu. Ya. Jadi artinya gini, kalau kita berpikir dalam perspektif manajemen risiko, kita identifikasi semua informasi yang ada tentang COVID gitu, pada tanggal 23 Januari itu, terlepas dari nggak ada yang positif di Indonesia dengan metode yang ada saat itu, kita sudah bisa menutup portal perbatasan dan lain-lain gitu. Sementara kita baru menutupnya itu tanggal 31 Januari, sudah seminggu. Padahal China, penerbangan langsung dari Wuhan itu ada, kita punya penerbangan langsung dari Wuhan ke Indonesia, sama halnya dengan Vietnam dan Taiwan yang mengumumkan kasus pada tanggal 23 Januari. Jadi kalau mau lihat contoh betapa gagalnya kita mengelola manajemen risiko, ya itu kejadian COVID di Indonesia itu sudah menjadi bukti bahwa kita gagal mengidentifikasi risiko. Yang kita lihat adalah kok belum ada di sini gitu. Pemikiran lain adalah oh ada tapi tidak terdeteksi, itu tidak terlihat. Karena kalau dilihat teman-teman, ada yang meninggal pertama itu Bapak Dirja, pegawai Telkom itu tanggal 5 Maret, dia pulang dari Malaysia tanggal 14 Februari. Pada hari-hari ketika kita masih bercanda, masker hanya untuk yang sakit. Kamu nggak sakit, kenapa pakai masker, kata Pak Claudius kan. Nah, di situ gitu. Kalau kita berpikirnya adalah permasalahan ini harusnya sudah masuk, gitu ya, kita sudah bisa mengidentifikasi, kita tidak bercanda di bulan Februari. Itu contoh bukti bahwa proses melontarkan segala kemungkinan baik sampai buruk itu belum cukup berjalan di kita gitu ya. Mungkin karena ketiga bulan Februari kenapa COVID belum masuk ke Indonesia, ketika ada peringatan dari Harvard katanya kan apa, oh itu berkat Tuhan. Padahal justru Tuhan memberi kita otak supaya kita bisa berpikir semua jenis resiko dari yang baik sampai yang buruk. Itu ya. Itu salah satu contoh proses identifikasi resiko yang gagal pada level kebijakan. Karena yang menyebutkan resiko ini sudah ada, para pakar sudah mengidentifikasi itu. Tapi di pemerintahan, di kebijakan itu tidak masuk. Itu jadi salah satu contohnya. Nah, kalau di BPOM, ini sederhananya ada seperti ini. Ini saya pakai dari tabel yang ada di lampiran di chat ya. Ini misalnya sasarannya adalah tujuan kita adalah laporan keuangan Badan POM yang sesuai dengan SAP. Itu goals-nya kita. Proses bisnisnya ada banyak. Salah satunya adalah supaya laporan kita sesuai dengan standar, proses bisnis yang kita lakukan adalah menata usahakan barang persediaan. Gitu. Itu satu. Nah, pada proses ini apa risk event-nya? Apa resiko yang bisa terjadi? Kalau di gambar ini, resikonya adalah salah catat persediaan pada aplikasi. Itu adalah part of proses bisnis. Sama kayak tadi saya, resiko
listrik, gangguan listrik itu ada di proses bisnis saya naik kereta api gitu. Badan ke atas sedikit. Hihi. Nanti Mas Aman. Nah tuh. Oke. Jadi sampai mana tadi saya? Oh iya. Jadi risk eventnya seperti itu. Jadi kalau kita ngomong tadi saya ada ban bocor gitu, itu ada di part of saya dari rumah ke stasiun. Itu proses bisnisnya. Risk event yang terjadi adalah ban saya bocor, bensin saya habis. Ya. Nah, pada identifikasi ini kita mulai mengetahui apa yang menyebabkan itu gitu. Satu, kenapa bensin saya habis? Oh, ternyata karena saya lupa mengecek. Kenapa? Nah, kalau kenapa listrik gangguan? Ini penyebabnya agak lebih besar gitu ya, tapi nggak apa-apa kita sebutkan aja ya, karena memang udah gangguan aja gitu kan, memang dari PLN-nya seperti itu. Ini nanti di belakang akan masuk kepada apa yang bisa kita kontrol dan tidak gitu ya. Nah, sumber resikonya dari mana? Dalam hal misalnya saya tadi dari awal itu dari rumah mau ke stasiun itu saya mampir Indomaret, itu sumbernya dari saya gitu, sumber internal gitu ya. Saya gagal, saya lupa mengecek bensin gitu, itu sumbernya internal. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada andong di depan saya macet gitu, ya itu sumbernya eksternal gitu. Nanti ini akan menyangkut kepada apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Nah, dengan adanya resiko ini apa dampaknya, apa akibatnya, potensi kerugiannya gitu. Nah, kalau di tabel kita identifikasi adalah ketika kita salah mencatat persediaan, akibat atau potensi kerugiannya adalah nilainya menjadi tidak tepat di catatan, dan itu akan mempengaruhi laporan keuangan. Ingat lagi, balik ke depan ke sasaran, laporan keuangan itu tujuan kita adalah laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Jika kita mencatatnya salah, maka laporan keuangan kita jadi tidak sesuai dengan standar. Itu pola pikirnya seperti itu. Nah, lantas siapa pemilik risiko dalam hal ini? Karena ini organisasi, jadi kita ada pemilik risiko. Tadi kalau contoh saya adalah contoh-contoh pribadi atau contoh-contoh hubungan pacaran sejak kuliah, pemilik risikonya adalah kalian sendiri gitu, teman-teman yang ada di sini. Saya berangkat ke kantor, pemilik risikonya adalah diri saya sendiri. Tapi karena ini proses bisnis organisasi, pemilik risikonya bisa dipetakan. Jadi penata usahaan barang persediaan otomatis itu adalah kegiatan yang dikelola oleh petugas pengelola barang persediaan. Nah, termasuk juga nanti unit kerja terkait di mana dia berada. Nah, ini part of identifikasi risiko yang dilakukan oleh kita di BPOM sesuai dengan SK yang ada di kolom chat. Ya, itu tahap pertama. Jadi seharusnya identifikasi risiko ini banyak sekali, sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi satu proses bisnis itu risk event-nya bisa banyak yang kita identifikasi gitu. Mau 10, 20, 200 gitu boleh kalau emang kepikiran gitu ya. Cuma kelemahannya kadang-kadang kita berpikir yang terpikir adalah yang selama ini terjadi gitu ya. Jadi itu salah satu kelemahan manajemen risiko di kita gitu. Pernah lucu juga saya ketemu di salah satu balai dulu. Jadi udah risiko ya, udah dikelola segala macam. Karena merasa sudah oke, itu dihilangkan dari identifikasi risiko. Jadi karena merasa jadi sudah pernah diidentifikasi, pada proses review dia merasa ini nggak akan kejadian lagi, itu dihilangkan, di-delete gitu dari. Jadi ketika manajemen risiko itu seharusnya logisnya adalah bertambah, setiap itu bertambah, ini ada yang dia kurangi, dia hilangkan gitu. Dihilangkan nggak apa-apa sebenarnya. Kalau halnya berbeda, misalnya kita punya mobil bensin, resiko mobil bensin mungkin akan berbeda dengan mobil listrik gitu ya. Ya, kehabisan bahan bakar bensin oke, tapi kalau kemudian kita mobilnya ganti jadi mobil listrik, ya berarti kan kehabisan bahan bakar listrik. Treatmentnya mungkin akan berbeda. Dalam hal ini dihapus boleh, tapi kalau dia ada kegiatan rutin pada proses bisnis, seharusnya sih tidak dihapus ya. Jadi tetap identifikasi itu akan berjalan sampai sebanyak-banyaknya risiko yang kita punya. Gitu. Tahap kedua, sesudah diidentifikasi, baru kita analisis. Analisis itu sederhananya adalah menetapkan metodologi yang diimplementasikan untuk mengukur peta risiko yang telah diidentifikasi. Apa goals-nya? Yaitu kemungkinan, likelihood, impact atau dampak, dan pengendalian. Ada 3 hal, likelihood, impact, dan control. Gambarannya kita bisa cek di samping.
Seperti ini. Eh, ini masih yang tadi nggak sih ya? Ya mungkin semacam itu tadi ya, kesalahan catat itu ya. Kemungkinan dan dampak ya. Kemungkinan itu bagusnya di BPOM adalah kita sudah punya definisi kemungkinan dan dampak. Jadi misalnya berapa kali kejadian, potensi kejadian dalam satu periode, itu misalnya 10 kali, itu akan ada nilainya berapa, itu sudah ada. Kita tidak perlu lagi mereka-reka berpikir menetapkan standar soal kemungkinan dan dampak, karena di BPOM, di SK itu sudah ada gitu ya. Kejadiannya, jika kejadiannya berapa kali, maka itu kemungkinan terjadinya sekian, dampaknya sekian. Paling gampang teman-teman untuk menilai kemungkinan dan dampak ini adalah dalam hal pesawat jatuh. Ini amit-amit untuk kita yang banyak perjalanan pakai pesawat ya. Ada begitu jutaan penerbangan sebulan sebenarnya. Yang jatuh berapa sih? Nggak tiap bulan ada, gitu kan ya. Ya, kemungkinannya boleh dibilang 1 levelnya. Kalau kita pakai stratifikasi 1 sampai 5 gitu. Tapi dampaknya apa? Kalau jatuh ya meninggal gitu. Ya, dampaknya langsung besar gitu. Ya, itulah sederhananya di situ. Kita naik bedanya pesawat dengan jalanan apa? Di jalan itu ya yang ketabrak di jalan itu jauh lebih banyak daripada yang jatuh dari pesawat yang jatuh gitu kan. Dan tapi memang dampaknya kadang kalau di namanya di jalan ya kesenggol gitu. Tapi yang meninggal ya ada juga gitu kan. Nah, itu sederhananya seperti itu. Saya dulu belajar ini juga dari food safety. Dari food safety misalnya kita makan ciki kedaluarsa, ya ciki kedaluarsa itu dampaknya seberapa gitu? Kemungkinan kejadiannya mungkin bisa di tengah-tengah, bisa di 3. Tapi apakah makan ciki kedaluarsa itu akan menimbulkan kematian karena salah makan ciki atau seperti apa? Jadi itu beda cerita gitu ya. Jadi disitulah kemungkinan dan dampak itu ada gitu. Nanti di sini kita kalikan kemungkinan kali dampak, jadilah namanya level resiko. Kita sudah punya perhitungannya, jadi tidak perlu berpikir soal dulu pada waktu belum ada SK itu yang versi pertama, kita kesulitan memang dalam hal mendefinisikan itu. Dan positifnya adalah kalau kita ujian CRMO nanti, SK ini akan membantu kita banyak gitu. Karena kenapa? Ketika ditanya kenapa kita tetapkan kemungkinan dan dampaknya 3 dan 4 gitu, ya, sudah sesuai dengan pedoman ditetapkan organisasi. Selesai. Kita tidak ditanya lagi sama penguji tentang yang lain gitu. Untuk bagian itu. Nah, sesudah tadi dapat kemungkinan dan dampak, yang kita identifikasi pada proses ini adalah aktivitas pengendalian yang saat ini sudah dilakukan gitu. Dalam hal tadi pencatatan persediaan, aktivitas pengendaliannya adalah rekonsiliasi secara berkala antara data aplikasi dan jumlah physical glass stok 6 gitu ya. Apa atributnya, apa bukti-buktinya, atau apa tools-nya, berita acara, rekonsiliasi antara aplikasi, antara aplikasi lah, sederhananya seperti itu. Nah, kita lantas menilai dengan aktivitas yang ada saat itu, dia lemah atau enggak gitu. Nah, pada saat ini kita mendefinisikannya kelemahannya signifikan, sehingga kemudian pengendalian itu tidak efektif. Kalau kita sempurnakan tidak efektif, risiko residual, artinya risiko residual inherent itu risiko yang memang sudah ada gitu. Ya sudah kita definisikan segitu. Pengendaliannya ada atau tidak. Kalau pengendaliannya tidak efektif, berarti residualnya angka yang sama gitu. Karena kan kita tidak pengendalian yang kita lakukan tidak efektif untuk mengurangi risiko itu. Jadi di sisi lain, kalau pengendaliannya kita nyatakan efektif, maka antara kemungkinan dan dampak itu bisa menurun angkanya. Jadi misalnya tadi dengan sudah rekonsiliasi, kemungkinannya bisa menurun menjadi 1 atau jadi 2. Dampaknya juga bisa turun 1, jadi 2 dan 3 gitu misalnya. Jadi nanti level risiko residu atau sisa dengan pengendalian yang sekarang terjadi, yang sekarang ada, itu bisa dilakukan. Itu untuk sampai tahap tadi apa ya, analisis risiko. Tahap berikutnya adalah evaluasi risiko. Di sini, pada tahapan ini, kita menetapkan risiko yang dapat ditoleransi dan kita memilih risiko prioritas untuk ditangani. Perlu diketahui, untuk mengelola risiko itu nggak semuanya bisa.
kadang-kadang butuh duit. Tadi misalnya kalau saya terlambat karena kenapa gitu, sehingga kemudian saya harus naik taksi ke kantor gitu. Itu jadinya ada sumber daya aja, kita harus memilih prioritas supaya kita bisa supaya kita bisa tetap sampai kepada tujuan dengan menihilkan resiko-resiko yang bisa kita abaikan. Jadi proses memilihnya ya di evaluasi resiko ini. Jadi masuknya ke resiko yang akan dimitigasi, itu goals-nya. Oke, berikutnya tadi ke output ya. Jadi dengan evaluasi risiko itu kita menetapkannya adalah kalau pengalihnya tadi, kalau likelihood-nya tinggi, kemungkinannya tinggi, dan dampaknya tinggi, otomatis level dampaknya menjadi lebih besar, ada di atas. Ada gangguan dari Christopher. Ya, berikutnya adalah peta risiko. Jadi kalau dia tadi masuknya adalah sesuatu yang likelihood kemungkinannya tinggi, sering terjadi, dan dampaknya besar, itu resikonya kita bisa masukkan kepada level dampak yang bahkan sampai kepada katastrofik gitu ya, pada tinggi gitu. Jadi 25 gitu ya. Ini kita pakai di BPOM. Kalau dia sangat jarang, tapi level dampaknya sangat tinggi, di sini kita peta resikonya naruhnya di 20 ya. Jadi yang kita utamakan banget kalau mau mengelola risiko adalah yang ini, yang warna hitam ini. Mulai 20, 21, 22, 23, 20, 25 gitu. Dari yang dampaknya besar dan hampir pasti sampai yang level dampaknya katastrofik gitu ya. Jadi yang separah-parahnya tuh mau jarang mau pasti itu kita kelola semua gitu ya. Jadi dari semua yang tadi sudah kita identifikasi banyak, kita nilai masing-masing kemungkinan dan dampaknya. Jadi masing-masing resiko akan ada angka berapa gitu. Nah, pada angka berapa itu, misalnya dia nongol angka 4, ya kita akan berlakukan dia berbeda dengan angka misalnya dia nongol di 24 gitu. Kita pilihlah yang angkanya lebih besar, karena itu yang kemungkinannya yang akan lebih mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Jadi kita tidak usah, kita mengidentifikasi banyak, tapi tidak usah semua kita mitigasi, kita kelola gitu. Ada yang kalau memang kecil, bahwa risiko itu ada, tapi nanti kita bisa pilih nanti respon risiko sesudah ini. Ya, nah, tadi kan masuk ke sini ya. Nih ada aktivitas pengendalian, ada risiko, dan ada risiko. Jadi sesudah kita mengevaluasi risikonya, mendapatkan pemetaannya, kita juga evaluasi hasil pengendaliannya gitu ya. Hasil pengendalian itu sederhananya adalah kalau kita menganggap hasil menilai kelemahan pengendalian itu tidak signifikan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pengendalian yang sudah ada itu efektif. Dan kalau dari sisi perhitungan, pasti angka resiko residualnya, angka resiko sesudah dikelola, dikontrol, itu pasti lebih sedikit. Dalam contoh tadi, tidak efektif kan, tetap 17 ke 17 gitu. Kalau ini kita simpulkan efektif, ini harus turun. Karena sudah dikendalikan, dia pasti akan jadi lebih rendah. Gitu. Kalau kelemahannya signifikan, simpulannya kita langsung menyimpulkan itu tidak efektif, dengan rekomendasi meningkatkan kepatuhan atau atas rancangan pengendalian. Kita mencari penyebabnya kenapa kenapa masih ada kelemahan signifikan. Di sisi lain, karena kita terkait dengan pengelolaan uang negara, material itu juga jadi penting. Jadi uang 100.000 dan 100 miliar itu beda. Ya, kalau kita misalnya yang saya kelola di PPK itu 6 miliar gitu misalnya. Kalau cuma ada apa gitu yang 20.000 gitu ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia adalah 200 juta ya, itu sudah material dibandingkan dengan 6 miliar yang dikelola gitu. Nah, ini yang juga jadi hal yang kita kendalikan. Nah, ketika kita merasakan itu adalah kelemahan, kita menilai bahwa itu adalah kelemahan material, maka ya kita harus perbaiki kontrol yang kita gunakan di sini nih. Atribut aktivitas pengendalian yang kita lakukan bisa kita perbaiki di situ. Nah, terakhir sesudah kita hampir terakhir, sesudah itu kita menangani risikonya. Jadi sesudah kita mendapatkan resiko-resiko yang kita pilih
Misalnya kita ambil yang di atas 20 di sini, atau biasanya sih yang di ini kalau ada warnanya lebih bagus ya. Saya lupa ada warnanya atau enggak yang aslinya ya. Kalau ada warnanya, kalau nggak salah sih yang BPOM itu ada limit toleransinya berapa gitu. Kalau nggak salah saya di atas 17 sih deh. Atau mungkin di sekitar 16 17 itu yang biasanya akan kita pilih untuk dikelola. Jadi misalnya tadi kita identifikasi 200 gitu, sampai di ujung yang kita kelola bisa jadi cuma 4, cuma 5 gitu. Nah, penanganan risiko itu adalah menyediakan rencana tindak pengendalian untuk memitigasi risiko. Mitigasi itu apa? Mencegah dia terjadi sebenarnya. Jadi kita akan mendapatkan risiko-risiko yang kita pilih untuk mitigasi. Kenapa dia kita pilih? Karena dia yang paling mungkin mengganggu pencapaian tujuan kita. Ada 4 cara menangani risiko gitu ya. Yang pertama kita bagi. Yang kedua kita hindari. Yang ketiga kita terima. Yang keempat kita kurangi. Kalau sederhananya ya, kalau kita tadi, kalau mau pakai kehidupan sehari-hari, kalau saya naik KRL dan listrik aliran atasnya mati dan saya sudah di dalam dan saya akan terlambat sampai ke kantor, saya mau apa coba? Saya nggak bisa apa-apa lagi selain di accept gitu ya. Pada bagian itu, itulah kita accept gitu. Jadi sudah mau diapain lagi gitu. Memang sudah seperti itu gitu. Jadi memang ada risiko-risiko yang bisa kita accept gitu ya. Karena memang kita sudah tidak bisa ada yang namanya risk tolerance gitu. Pada batasan itu dengan kondisi yang ada ya kita akan menerimanya saja begitu. Ya memang harus diterima gitu. Di sisi lain juga di sini ada yang harusnya rapat ya, nggak apa-apa deh. Di sisi lain juga ada avoid gitu. Kalau resiko itu kemungkinan memang akan menciptakan kegangguan besar pada organisasi kita, resiko itu harus kita avoid gitu. Kalau perlu bahkan mungkin kegiatannya bukan kegiatan, pengendaliannya kita bisa bikin lagi, atur ulang sehingga kemudian itu betul-betul kita kita bisa pastikan itu tidak terjadi di kita. Kalau di sisi lain ada yang namanya kita share, itu modelnya paling gampangnya adalah asuransi gitu ya. Asuransi itu kan kalau kita punya mobil gitu, kita ada risiko ketabrak gitu kan. Tapi dalam upaya supaya kalau kita ketabrak kita tidak keluar uang banyak, kita sudah punya asuransi mobil terlebih dahulu. Itu adalah bagian dari membagi risiko. Jadi ketika kita ketabrak itu misalnya dan kita nggak punya uang untuk misalnya melakukan servis segala macam, kita sudah punya preparasi terlebih dahulu untuk membagi risiko itu ke asuransi. Jadi kalau ketabrak, nanti asuransi yang akan mengganti uang itu. Gitu. Itu salah satu contohnya. Kalau satu lagi adalah reduce ya mengurangi. Ini paling umum sih sebenarnya mengurangi risiko itu ya. Jadi tadi kalau misalnya pencatatannya risikonya adalah tadi kesalahan pencatatan ya kita masuknya adalah responsibilnya kita adalah mengurangi supaya tidak terjadi dengan adanya rekonsiliasi yang dengan pengendalian yang sudah ada itu kesalahan pencatatan itu bisa direduksi gitu. Ini nih gampangnya kalau mau lihat aturan yang ada di kita kurang lebih seperti ini. Oh berarti ini udah ada ternyata ya. Jadi dia 69 sampai kalau 1 sampai 5 itu sangat rendah. Itu sederhananya ya pakai prosedur sehari-hari aja atau tanda kutip diabaikan juga boleh gitu ya. Karena memang dia sangat rendah gitu. Di sisi lain ada 6 sampai 11 itu resikonya rendah. Tadi selain hanya dianggap sehari-hari, masing-masing punya pengelola resiko, kemudian ada pemantauan berkala untuk memastikan kalau si rendah ini yang nggak akan kemana-mana, dia akan tetap di situ. Itu yang penting ya. Karena kadang-kadang kalau kita tidak kelola, yang tadinya likelihood-nya cuma 3, karena kita sudah menganggap, kayak misalnya tadi, pencatatan, ini sering terjadi di UPT nanti teman-teman. Kita, jadi nggak usah di UPT, di kita sendiri ya misalnya, kita mau minta ATK. Mau minta ATK itu, mestinya kan minta dulu pakai form misalnya ya. Kita mau minta bolpen 5 biji gitu. Kita minta form, kemudian dicatat oleh pengelola ABMN,
persediaan, dicatat, diberikan bolpen, selesai gitu. Tapi kadang-kadang kan, oh aku butuh cepat gitu, aku ambil bolpennya 5, ya kan? Diambil bolpennya 5, terus baru nyusul 2 hari kemudian surat permintaannya. Itu oke. Tapi karena terus biasa gitu ya, lama-lama lupa gitu untuk membuat surat permintaan itu. Pada akhirnya ketika terakumulasi di akhir tahun, ternyata jumlah bolpennya begitu banyak gitu. Nanti BPK lihat terus, oh kalian bisa memakan bolpen ya ternyata gitu. Tanpa tidak ada, karena tidak ada surat permintaan barang, tapi bolpennya habis gitu. Itu contohnya. Jadi ada potensi kalau kita tidak hanya mengelolanya rutin, pada level-level tertentu dia akan bisa naik likelihood-nya. Dan mungkin juga naik dampaknya. Well, berikutnya adalah pada resiko sedang. Di sini bobot resiko untuk yang kita sepakati di BPOM adalah 12-15. Nah, ini respon yang kita lakukan adalah meningkatkan efektivitas pengendaliannya dan juga penanganannya bisa dieskalasi gitu. Kalau tadi misalnya di level di level masing-masing jabatan fungsional itu bisa dinaikkan ke medianya atau ke strukturalnya gitu. Termasuk di yang berikutnya 16-19 risiko tinggi itu jadi area prioritas yang untuk kita tangani, bahkan bisa dieskalasi sampai ke tingkat pimpinan. Jadi masing-masing akan mempunyai penanganan yang berbeda-beda. Kalau saya di inspektor 1, saya nggak salah, kalau nggak salah cuma berujungnya di 3 atau 4 atau 5 resiko saja gitu. Dari berapa ratus gitu resiko yang sudah kita identifikasi. Dan terakhir, kita sesudah itu adalah review dan pemantauan. Sederhananya adalah kita mengulang kembali proses ini nanti. Jadi sesudah kita pantau, oh sudah berakhir, sudah baik, ya sudah kita jalankan lagi. Tapi misalnya kemarin tidak COVID, terus ada COVID, otomatis kan kita sebenarnya ada hal-hal baru ya. Sesudah kita sudah menjalankan dari 2017 kalau saya nggak salah, ketika sampai 2020 harusnya identifikasi risiko kita bertambah karena ada kaitannya dengan COVID. Itulah yang terjadi pada proses review dan pemantauan ini. Ini biasanya Inspektorat Utama akan bersurat ke Satker bulan-bulan ini sih, Februari Maret ini, untuk melakukan pemantauan berkala melakukan QA pada keseluruhan proses manajemen risiko mereka. Di situ kemudian terjadi update gitu. Update saya sebutkan tadi seringnya adalah bertambah, bisa berkurang, tapi bisa harus dipastikan memang berkurang itu karena sudah betul-betul habis. Jadi bukan karena suatu perasaan dia akan hilang, lalu dia menjadi kita drop dari identifikasi risiko. Itu salah satu yang bisa dilakukan gitu. Nah, proses ini berkelanjutan teman-teman. Jadi ini akan normalnya sih baiknya kalau di beberapa perusahaan itu ada setiap bulan yang memang dia punya petugas khusus manajemen risiko. Itu bisa bulan, bisa 3 bulan, 6 bulan, setahun. Tapi intinya sih berulang gitu ya. Jadi supaya ada proses, supaya nanti yang namanya manajemen risiko ini tidak merupakan sekedar dokumentasi belaka gitu. Dalam hal kehidupan sehari-hari juga bisa kita lakukan review gitu. Dalam hal hubungan pacaran suami istri juga bisa dilakukan review gitu ya. Jadi tidak apapun review kegiatan apa di akhir periode akhir apa itu bisa gitu, karena supaya nanti pada prosesnya kita bisa mengidentifikasi dari awal apa yang kurang, nanti kita terus sampai ke ujung apa yang bisa kita berikan, apa kita bisa optimalkan supaya tujuan kita tercapai dengan maksimal gitu. Rasanya sih slide-nya habis ya. Oke, jadi boleh follow saya di Arisadar, malah iklan. Boleh juga visit blog saya. Beberapa kali juga nulis blog di arisadar.com. Kemudian juga kalau mau WA saya tinggal ketik tuh SID _WA Papa Isto WA gede P gede I gede. Jadi sekian pemaparan dari saya. Hampir sejam ya, apa deh. Semoga berkenan, maaf ada gangguan dan mungkin nanti karena anaknya sudah bangun jadi mungkin akan ada gangguan berikutnya. Jadi tapi kalau ada pertanyaan monggo dipersilahkan. Terima kasih, silakan kembalikan ke Mbak Kiki. Ya, terima kasih banyak Mas Ari atas paparannya, meskipun katanya kilat ya membuat bahannya untuk hari ini, tapi luar biasa sekali penjelasannya. Ya, mungkin dari teman-teman
ada yang ingin ditanyakan atau masih penasaran dengan materi yang tadi disampaikan oleh Mas Ari? Ya, sepertinya sudah ada Mas Agi Adam ya dari Inspektorat 2. Silahkan Mas Agi untuk menyampaikan pertanyaan atau Ya, sore Mas Ari, mau tanya Sore Mas. Mas, ya. Kan kadang tadi disebutkan bahwa review dan pemantauan atau QA itu kan dilakukan punya periode masing-masing ya, berbeda-beda mungkin tiap instansi. Nah, pertanyaan saya, karena terkadang kan resiko itu muncul tidak saat kita, maksudnya tidak kita petakan resikonya dulu ya. Maksudnya contoh kayak COVID itu kan tiba-tiba muncul, padahal QA kita kan masih bulan Agustus misalnya, tapi ini sudah muncul resikonya. Nah, itu tindak lanjut dari tim audit itu bagaimana ya untuk resiko yang muncul dan belum dipetakan resikonya oleh tim manajemen resikonya. Terima kasih. Oke Mas, sebentar ya, saya sambil buka SK-nya. Ada kok, itu diatur kok Mas sebenarnya di proses di kita itu. Wait. Hasil pemantauan resiko itu rincian prosedur. Ayo coffee gets black goes. Nih, jadi pada aktif di ruang lingkup nanti teman-teman bisa cek ya. Ya di halaman 66 kalau secara PDF ya. Review dan pemantauan kinerja aktual manajemen risiko terhadap rencana awalnya dilaksanakan oleh aktivitas manajemen yang berkelanjutan, dilakukan harian dan menjadi bagian dari pekerjaan unit yang diverifikasi, dan juga pemantauan dilakukan oleh kita auditor melalui rencana tahunan gitu. Nah, untuk tanggung jawab reviewnya juga ada, pemantauan dilakukan untuk memastikan, dan rinciannya di sini ada juga review resikonya itu ada 2 fase. Jadi yang pertama adalah review risiko fase pertama, unit pemilik risiko, unit kerja itu bekerja sama dengan kita untuk melakukan penerapan pemantauan, bisa juga harian di situ gitu. Dan untuk yang kedua adalah untuk di rencana tindaknya. Untuk hasil output di situ proses menggunakan cara. Sebentar, ada diatur sih. Nih, ada di halaman 70. Apabila sewaktu-waktu adanya perubahan lingkungan atau kondisi yang signifikan, maka unit pemilik resiko dan tim penyelenggara resiko harus melakukan review khusus, luar review berkala. Nah, ini untuk menjawab yang tadi Mas Agi ya. Jadi, normalnya kita ada periodenya. Saya lupa, kalau nggak salah saya setahun. Nanti coba dicek lagi, saya lupa. Ini karena saya kan baru balik kuliah tadi September, jadi ini keluar pada saat saya kuliah. Jadi saya baru baca lagi, memang sudah beberapa waktu belakangan. Normalnya kalau nggak salah di bulan-bulan ini, di bulan-bulan Maret ini. Tapi dalam hal perubahan yang memang signifikan, itu dimungkinkan adanya review berkala. Cuma seingat saya waktu dulu itu mungkin karena mepet ya, waktunya kurang lebih sama sekarang. Jadi kalau nggak salah tetap dilakukan pada bulan-bulan ini juga ya. Atau mungkin nanti teman-teman yang senior yang pada saat COVID itu terjadi bisa dilakukan. Contoh lain Mas, misalnya ada kantor yang pindah gitu, atau dia misalnya mendapatkan kayak sederhananya ya lokapo Buleleng gitu ya, itu kan anggaran loka berapa sih, kalau nggak salah saya 1 miliar gitu, terus tiba-tiba dapat anggaran gede banget buat pembangunan. Itu kan hal yang di luar rutin sebenarnya. Itu cuma saya nggak tahu nanti lokapo Buleleng melakukannya atau tidak ya, tapi hal yang semacam itu juga memungkinkan adanya karena itu adalah perubahan kondisi yang secara signifikan, karena biasanya dapatnya adalah 1M terus tiba-tiba dapat lebih berkali-kali lipat dari 1M gitu. Itu adalah perubahan kondisi yang signifikan sehingga itu dimungkinkan untuk dilakukan review berkala di luar periode. Kembali lagi itu ada di peraturan, tapi saya sendiri belum pernah mendapati yang melakukan itu di luar periode ya. Ini saya. Tapi mungkin kalau teman-teman nanti yang sudah melakukan mungkin ada cerita lain, bisa juga sharing di sini karena ada beberapa yang senior juga di sini. Itu untuk menjawab pertanyaan kurang lebih seperti itu Mas Agi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan lain dari teman-teman atau Bapak Ibu sekalian? Kayaknya penjelasannya Mas Ari tadi udah keren banget, udah jelas banget ya, jadinya udah langsung nyantol di kepala gitu.
Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari rekan-rekan lain atas pertanyaan Mas Agi tadi, atau ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan kepada Mas Ari mengenai materi hari ini? Oke, mungkin dari saya ya Mas Ari ya. Mungkin saya kan awam ya, bukan di jabatan auditor juga. Mungkin saya bertanyanya ini aja yang tadi mengenai indikator efektif atau tidak efektif dalam pengendalian risiko itu indikatornya seperti apa gitu. Apakah jika nilai residunya itu turun, misalnya tadi kan dari 17 gitu ya, misalnya turun jadi 16, apakah itu sudah dikatakan efektif atau ada perhitungannya seperti itu, Mas Ari? Terima kasih. Hai Mbak. Balik lagi sebenarnya ada di sini, ada di dalam. Jadi gini, untuk menilai pengendalian itu kita bisa melakukan banyak cara. Jadi efektif atau tidak efektif itu sudah ada caranya diajarkan di sini gitu. Ada di sekitar halaman 52 atau 53. Sederhananya kita bisa pakai misalnya mode sensus. Mode sensus itu apa nih? Sorry. Kita bisa melakukan yang pertama itu di sini pengujian. Sorry. Nah, review dokumen, sampling dokumen uji gitu. Jadi misalnya dari 100 ada 100 SPB atau 100 material atau 100 reagen atau 100 ATK gitu. Kita bisa melakukan misalnya uji petik terhadap itu gitu. Atau sederhananya 100 apa sih SPM ya? Dari 100 SPM gitu misalnya. Kita bisa melakukan sampling terhadap review dokumen secara sampling di situ. Kalau yang kita atur, kalau dia di bawah 100, kita cek semuanya. Kalau di atas 100 sampai 49, kita bisa pakai semuanya atau kita bisa uji petik atau sampling. Nah, nanti dari situlah Mbak Tiki kita bisa mengidentifikasi nanti sudah diuji, nanti kemudian dapat tuh ke bawahnya. Misalnya di sini ada contoh, sampelnya 12. Yang sesuai 11, yang tidak sesuai 1. Berarti ketidaksesuainya 8, ya. Nah, terus nanti dari situ kita bisa juga dari 8 itu sudah ada juga kita atur di situ. Misalnya persentase ketidaksesuaiannya di sini kalau 0 sampai dengan 5 itu kelemahannya disebut tidak signifikan. Kalau di atas 10 itu material gitu. Jadi lagi-lagi ini keunggulan di kita karena kita sudah punya aturan ini. Jadi dengan termasuk tadi untuk pengendalian itu kita sudah punya berapa yang harus berapa yang harus direview, berapa yang harus survei sampai kemudian kita bisa mendapatkan kesimpulan dia itu nanti pengendaliannya efektif, tidak efektif atau material. Jadi pedoman itu adalah pedoman yang cukup powerful ya menurut saya, di-develop oleh Pak Yudi dan sejak lama dan sudah diperbaharui kalau saya nggak salah. Jadi kita apa yang tadi bagi kita tanyakan memang ada di situ gitu. Jadi kita pakai sampling, nanti habis sampling dapatnya berapa, dari berapa, dapat angka berapa, kita masukkan ke dalam tabel di situ. Dia masuknya tidak signifikan atau seperti apa. Jadi kalau tadi misalnya kalau sampling 0, di bawah 1% itu disebut tidak signifikan ya kalau sampling ya. Kalau 1 sampai 5 signifikan. Nah, kalau di atas 5 itu material. Jadi ada bedanya kalau sensus di atas 10% kelemahan itu disebut material. Tapi kalau dia sampling standarnya lebih kecil lagi. Karena kalau sampling kan kalau kita dari 100 kita ambil 20 gitu misalnya. Terus 5%-nya 5% dari 20 saja sudah ada kelemahan, berarti kan kita bisa bilang aja ya mungkin berarti kalau itu bisa aja dikali 5 gitu ya. 5% dikali 5 berarti sebenarnya ada 20-25% ya. Berarti sebenarnya bisa 20% kalau kita sensus gitu. Sederhananya seperti itu. Jadi sudah ada pedoman ini dan ini sejauh ini masih memang digunakan seperti ini. Jadi kita tidak
ini sudah diskusi ya Mbak ya. Jadi sudah given, statusnya sudah given, jadi kita bisa menggunakan itu tanpa harus banyak bertanya. Kalau bertanya nanti kita pada proses review peraturan sih sebenarnya. Baik, berarti sudah ada pedomannya seperti itu ya Mas Ari, Yes, ya? betul. Itu keunggulan di kita sih sebenarnya. Jadi dengan kalau nanti teman-teman ujian CRMO atau saya belum pernah ujian CRMP ya, saya pernah ujian CRMO, pedoman itu akan sangat membantu kita. Gitu. Waduh, ada senior ngacung. Ampun, boleh. Nah, izin Mas Ari, Mbak Rizky, mungkin Iya, menambahkan silahkan sedikit. Mbak Imel. Tadi menanggapi Mas Adam, ini sebenarnya ada ahlinya nih, pengampunya ada Mas Ardi dari Inspektorat 2, nanti boleh sharing juga kali Mas, bantu-bantu juga. Mas Adam tadi kan menyampaikan ya, periodenya gitu ya, kapan sih sebaiknya diupdate atau bagaimana. Nah, seperti yang Mas Ari sampaikan, kalau secara pedoman itu memang kita mengaturnya minimal 6 bulan sekali. Tetapi tadi Mas Adam sampaikan lah, kalau COVID kan kita nggak bisa nunggu dong sampai 6 bulan baru di bulan Juni atau di Desember baru diupdate. Nah, Mas Ari juga tadi sampaikan bahwa sebenarnya harapan kita ya, harapan ke depannya manajemen risiko itu sudah nempel di pekerjaan sehari-hari kita gitu. Bukan program yang hanya setiap 6 bulanan kita update gitu kan. Memang sih untuk level Badan POM belum bisa seperti perusahaan-perusahaan swasta multinasional gitu ya, yang memang manajemen risikonya sudah baik, sudah berjalan berbarengan dengan bisnis prosesnya gitu ya, atau bahkan di dalam bisnis prosesnya. Nah, kenapa kita mengatur setiap 6 bulan di pedomannya inspektorat? Ini sebenarnya minimal itu manajemen ya di sini kita mengatur agar manajemen itu melihatlah paling tidak setiap 6 bulan ini mereka review kembali. Nah, di masing-masing unit kerja itu kan ada auditor internal juga ya. Nah, ini juga yang akan menjadi tugas si auditor internal untuk memantau. Jadi memang sebenarnya yang melakukan pemantauan yang pertama kali adalah di auditor internal unit kerjanya sebelum di inspektorat ya. Nah, ini tugas si auditor internalnya untuk melihat manrisnya masih sesuai enggak, kemudian mitigasinya dilaksanakan atau tidak, kemudian pengendalian apa istilahnya Mas? Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan atau tidak gitu ya, yang RTP ya. Ya. Nah, rencana itu tindak ya. Betul. Nah, jadi minimal setiap 6 bulan itu auditor internalnya unit kerja juga bisa memberikan masukan ke manajemen bahwa sebaiknya ada perbaikan atau ada perubahan gitu Mas. Tapi memang sih tujuan goals ya ke depan memang seharusnya ketika ada risiko yang dihadapi itu otomatis juga harusnya merubah ya manris mereka. Seperti itu. Lalu menambahkan sedikit tadi, untuk terkait efektif tidak efektif, betul yang disampaikan Mas Ari, Mbak Rizky, memang kita sudah punya pedoman, jadi lebih mudah sebenarnya di kita untuk menentukan di efektif atau tidak efektif, karena sudah dibantu, ada rumusnya, ada perhitungannya. Kalau misal ternyata tindakan pengendalian kita ketika kita uji ternyata hasilnya ada kelemahan, nah maka kita bisa menyimpulkan bahwa tindakan pengendalian kita itu maka kurang efektif. Sehingga kalau kurang efektif berarti kita harus merencanakan tindakan lain atau tindakan mitigasi yang dilakukan untuk meminimalisir risiko yang akan muncul itu. Itu Mas Ari, terima kasih. Monggo Mas Ardi. Ya, mungkin Mas Ardi mungkin bisa sharing yang lagi berproses sekarang yang bulan Maret ini gitu. Kan kita mau review ya. Nanti pasti teman-teman akan dilibatkan juga untuk proses review ini. Jadi mungkin bisa sharing proses yang berjalan sekarang. Biar langsung kita minta bekerja. Karena beberapa di sini adalah yang memang dari Redis itu saya kemarin tanya yang di Inspektor 1 punya pengalaman manajemen risiko di tempatnya masing-masing. Jadi sebenarnya kalau nanti habis ini begitu dapat data kita review bersama, mestinya bisa langsung tune in sih sebenarnya. Termasuk juga si Mas Han sama Mas Agi juga kan pengalamannya banyak ya, saya intip di LinkedIn masing-masing. Jadi bisalah sebenarnya untuk langsung bisa tune in lakukan review manajemen risiko. Mungkin Mas Adi mungkin ada yang mau dipromosikan tentang pekerjaan ini. Atau langsung beri arahan ya Mas Ari? Oh iya sekalian gitu. Langsung ditodong di sini ya. Silakan Mas Ardi, ditunggu sharingnya. Terima kasih juga Mbak Imel sudah memberikan tambahan penjelasan ya, insightful sekali. Ya,
Mas Ardi, silahkan kalau ingin memberikan Atau Mas tambahan. Ari Zoom-nya 2 ya. Izin, Mas Ari. Sepertinya Mas Ardi lagi Iya. expose, Mas. Iya, Zoom-nya Oh 2 ya. ini wakilnya Mas Ardi, betul. Ini Mas ada Indra. asisten Mas Ardi bisa ini. Sama ini KT-nya Mas Ardi, anggotanya dia, tetap isinya sama. Monggo Mas Indra arahannya silakan. Jangan, Mas, jangan arahan ini. Saya justru mau bertanya, Mas, tapi malah ditodong. Ya. Arahan dulu Mas, baru nodong nanti. Arahan dulu nanti boleh nanya. Ya, baik. Mungkin sekedar sharing di pekerjaan ini ya, terkait dengan manajemen risiko, terutama di koordinator 2 tim 4 ya, karena mengampu di manajemen risiko. Nah, sampai saat ini di Badan POM sendiri, kita itu sudah melakukan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko. Artinya implementasi manajemen risiko itu di Badan POM itu kita lakukan penilaian sejauh mana sih tingkat kematangannya. Nah, itu kita juga ada pedomannya. Itu diterbitkan di tahun kemarin, SK Irtama, pedoman penilaian maturitas manajemen risiko. Nah, di tahun kemarin, Badan POM itu, sebentar, yang kita nilai itu unit kerja ya. Nah, kita nilai unit kerja itu, kalau tidak salah jumlahnya 9 unit kerja baru yang bisa mencapai level 3. Ada 5 level, dari 1 sampai 5 itu 5 paling tinggi ya. Jadi kita itu sudah di tengah-tengah. Tapi untuk tingkat unit kerja baru 9. Nah, sedangkan BPOM berdasarkan hasil penilaian dari BPKP adalah 3,6 ya? 3,7 lah ya. Sekian, 3,6 sekian. Nah. Tapi hasilnya memang belum dikirim resmi ya. Yang resmi baru yang di tahun kemarin itu 3,07 manajemen risiko indeks. Untuk yang hasil penilaian di akhir tahun kemarin belum ada resminya. Tapi informasinya 3,6. Tapi itu koma itu sebenarnya untuk motivasi saja ya. Karena sebenarnya levelnya 3 tetap menuju 4 lah. Nah, jadi kita memang menuju tujuannya adalah sampai ke level 4. Nah, terkait dengan agenda nih. Nah, mungkin teman-teman di sini juga karena akan terlibat nanti kan. Nanti akan dilakukan lagi penilaian DES terhadap unit kerja itu, penilaian maturitas manajemen risikonya, di mana untuk tahun ini kemungkinan dilaksanakan di semester 2. Nah, gunanya untuk apa? Jadi tingkat maturitas manajemen risiko ini akan berpengaruh terhadap perencanaan program kerja PKPT, Pak. Program kerja tahunan ya. Program kerja tahunan kita. Lupa saya kepanjangannya. Nah, yang di tahun ini dilakukan nanti untuk kepentingan PKPT tahun depan. Nah, jadi karena manajemen risiko ini pergerakannya sangat dinamis gitu ya. Artinya yang dulu tahun kemarin belum level 3, kemungkinan tahun ini sudah bisa mencapai level 3 gitu kan. Nah, artinya ketika dimasukkan ke dalam perencanaan PKPT tadi akan mempengaruhi nanti bagaimana proses pengawasan inspektorat terhadap unit tersebut. Ketika dia level 3, maka akan dilakukan pengawasan berbasis risiko.
Nah, itu kan sudah ada ya, PIBR di Badan POM sudah disahkan, cuman belum diimplementasikan. Nah, tahun ini atau tahun ini nggak ya implementasinya? Nah, mungkin teman-teman jadi langsung tuning. Ya, itu sekedar sharing terkait dengan kegiatan terkait manajemen risiko di inspektorat ya. Nah, kemudian tambahan sedikit terkait pertanyaan Mas Agi Adam tadi. Pelaporan sih. Jadi kita inspektorat mengakomodir untuk unit kerja itu melakukan pelaporan manajemen risiko minimal 2 kali setahun. Ditambah adalah saat pelaksanaan audit internal ISO 9001-2015. Nah, di tahun ini, bulan Februari kemarin kita sudah menerbitkan surat kepada unit kerja untuk mengupdate manajemen risikonya terakhir di tanggal 20 Maret ini. Nah, jadi siap-siap nanti teman-teman di tanggal 20 Maret deadline pengumpulan, berarti 21 kita pantau pelaporannya. Nah, ini untuk kepentingan pelaksanaan audit internal ISO 9001-2015 yang rencananya, kalau informasi yang didapat kemarin, audit eksternalnya di bulan Juli, berarti audit internalnya di April sampai Mei kemungkinan. Ya, mohon koreksi Mbak Dila nih kalau salah. Nah, itu teman-teman, jadi itu yang akan segera kita lakukan gitu, memantau pelaporan manajemen risiko di seluruh unit yang di deadline tanggal 20 Maret. Nah, adapun kalau misalnya unit merasa ada risiko yang terupdate gitu, ini kan sebenarnya bagian juga dari kriteria kematangan maturitas manajemen risiko itu. Nah, untuk yang di level 3, itu unit sudah harus bisa mengidentifikasi hal-hal yang baru gitu. Nah, ketika ada isu-isu terbaru, langsung mereka lakukan identifikasi, terus langsung ada tindakan. Nah, itu artinya mereka sudah memenuhi kriteria, salah satu kriteria di level 3 sebenarnya. Nah, jadi memang ada kriteria tertentu di setiap levelnya yang harus terpenuhi ketika unit itu di dalam proses manajemen risiko. Jadi ketika ada hal-hal atau isu terbaru seperti COVID tadi misalnya, ya idealnya memang ya kalau makin bagus unitnya menerapkan, artinya makin cepat dia melakukan update identifikasi risikonya. Nah, dan makin bagus juga integrasinya dengan pengambilan keputusan, karena manajemen risiko ini idealnya kan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi ketika risikonya cepat nih, terus langsung dibahas, langsung direncanakan tindak lanjut, dan disusun pengambilan keputusannya seperti apa. Nah, itu mencerminkan sebenarnya tingkat kematangan manajemen risiko di unit tersebut, sudah berada di level berapa mereka. Nah, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih, Mas Ari, silakan. Saya nambahkan lagi dari Mas Indra, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama mendengar maturitas, sebenarnya itu adalah kata-kata yang sering kita gunakan di inspektorat ya, maturitas kedewasaan gitu ya. Sederhananya adalah leveling gitu. Jadi ketika tadi kalau Mas Indra bilang dia sudah pada level 3, berarti dia sudah, kalau tadi pada level 1 itu biasanya disebut sebagai naif gitu ya. Dia cuma mengikuti apa yang ada tertera di tekstual seperti itu saja gitu. Jadi baru tahu, baru ngeh gitu. Nanti makin ke atas sampai ke level 5, dia sudah semakin bisa
semakin matang gitu. Kalau orang ya semakin dewasa, semakin bisa mengimplementasikan manajemen risiko itu pada tingkatan yang lebih tinggi. Ada persyaratannya sebenarnya disebut level 2, level 3 itu ada parameter masing-masing. Sekedar tambahan tadi untuk mungkin ada teman-teman yang baru pertama mendengar apa yang disebut dengan maturitas gitu. Jadi kurang lebih kalau diibaratkan ke orang ya kedewasaan, sederhana seperti itu. Terima kasih Mas Indra tadi inputnya luar biasa. Bisa jadi KT bentar lagi ya. Jangan deh. Mbak Kiki, mood Terima kasih Mas Indra atas sharingnya. Ya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin. aku langsung jawab ya. Ada Mas Agiata nanya lagi. Oh, iya. Apa? Izin tanya, pernah ada risiko berdampak besar yang terjadi di BPOM selain COVID ya? Gini. Ini salah satu contoh bahwa meskipun maturitas kita level 3, tapi ternyata masih ada kelemahan. Sederhana gini, di tahun lalu di pertengahan, kalau awal pertengahan menuju akhir gitu, kita mendapat ada yang namanya proses pengadaan BSL apa ya teman-teman, saya lupa. Jadi intinya adalah menaikkan level lab supaya laboratorium BPOM di UPT itu bisa menguji COVID, ya, bisa menguji menguji sampel COVID gitu ya. Jadi kan kayak misalnya BPOM itu di Mamuju, di Gorontalo tuh lab di Gorontalo bahkan lab satu-satunya seprovinsi itu Balai POM Gorontalo yang bisa menguji COVID. Ya, bayangkan ya ketika kita semudah ini di Jakarta dengan di Bumame depan-depanan sama GIS gitu-gitu, ada di Gorontalo yang untuk uji COVID hanya bisa di Balai POM Gorontalo. Di Mamuju cuma ada 3, salah satunya Balai POM Mamuju. Mungkin teman-teman yang ada di daerah pasti paham lah apa susahnya tes COVID di daerah gitu ya. Nah, BPOM mencoba mengadres itu. Kita ada niatan untuk meningkatkan kapasitas kita ke situ. Akhirnya artinya kemudian ada uang besar, kurang lebih ya berarti 2-3M diberikan ke Satker setiap ada beberapa satker untuk melakukan proses ini, meningkatkan kualitas, meningkatkan level laboratoriumnya. Nah, persoalannya adalah ternyata barangnya kan dari luar. Nah, itu biosafety level lab. Barangnya itu dari luar, dari Cina, sebagian ya. Barangnya itu dari luar. Kita berkontrak dengan mekanisme PBJ dengan penyedia yang memang dari lokal, tapi barangnya Clifford itu dari Cina. Nah, persoalannya kan dengan posisi pembatasan sekarang itu masih ada kendala gitu. Jadi gini, ada pabriknya yang di pabrik, jadi kita penyedia akan beli ke Cina. Penyedia akan beli ke Cina, dari Cina kirim ke Balai POM gitu ya. Nah, ternyata permasalahannya di beberapa balai yang terakhir adalah yang kemudian sampai akhir tahun anggaran itu barangnya tidak sampai ke Indonesia. Boro-boro dipasang, sampai juga enggak gitu ya. Nah, ini menjadi permasalahan. Kita sudah PBJ, kita sudah melakukan anggaran ada anggaran gitu kan. Tapi kemudian PO sudah dibuat segala macam, tapi kita tidak bisa membayar karena itu barang nggak ada gitu, barangnya masih di jalan, masih di laut gitu. Ini salah satu kalau mau dibilang contoh termutakhir bagaimana manajemen risiko kita, terutama di tingkat UPT itu memang masih ada kelemahan. Kalau dari inspektorat utama, teman-teman ini sekedar cerita saja ya, karena saya ngikut saya sebagian. Dalam proses BSL ini, inspektorat utama dilibatkan cukup intens pada persiapannya. Ada beberapa yang memang sudah kita sampaikan di setiap rapat gitu, bahwa nanti kalau tidak ada, misalnya gini, kalau nggak ada pedoman yang bunyinya A, maka akan terjadi begini. Artinya mindset perspektif kita sudah mentris banget gitu ya. Jadi kita sudah barat kata sudah mempersiapkan, sudah memikirkan sampai yang jelek-jelek gitu. Kalau tidak terjadi maka akan begini. Kalau tadi barang kita udah punya anggaran tapi barang tidak sampai, walaupun dia masih di jalan, statusnya kalau normal adalah dia putus kontrak, uang kita kembalikan ke negara,
dan penyedia sanksi itu nggak tahu tuh AHU yang sudah dibeli dari Cina sedang jalan ke Indonesia itu akan seperti apa, itu nggak tahu nasibnya. Itu. Tapi kita diselamatkan adanya PMK 184 yang keluar tanggal 14 Desember 2021. Yang menyebabkan adalah kita bisa bayar dulu. Kita bisa bayar dulu pengadaan itu asal kita memastikan ya. Dan kita bisa memberi perpanjangan sampai 90 hari. Sampai 90 hari pekerjaan itu. Jadi kejadian di Denpasar, kejadian di Mataram, sama di Ambon kalau saya nggak salah, itu masih ada, masih bisa diampuni karena itu. Tapi kalau tadi kembali kepada pertanyaan Mas Agi ada perihal resiko yang berdampak besar, itu besar loh Mas ya. Jadi gini, Balai POM itu punya anggaran 30M, kalau 2M tidak terserap aja coba dibagi persentase deh berapa tuh? 1,5 M lah, anggaplah 1,5 M, 1,5 dibagi 30 kali 100% gitu. Itu untuk target serapan anggaran itu langsung kena gitu ya. Ketika kemudian karena ada dia tidak datang, tidak bisa dibayar sampai dengan bulan Desember, ya kita nggak bisa membelikan itu barang yang lain gitu. Itu 1,5 M itu nggak bisa terus kita jadiin apa dengan cepat gitu kan. Itu harus kita balikin kepada negara. Dan kalau di pemerintahan ini ada yang namanya target serapan, itu kinerja instansi akan langsung kena gitu. Kalikan sekian UPT itu langsung akan menjadi suatu hal yang cukup fatal gitu ya dari sisi penganggaran gitu. Itu contoh mungkin kalau yang ditanyakan adalah pernah ada yang berdampak besar. Alhamdulillah ada PMK 184 Mas, jadi kita terselamatkan dari dampak besar ini. Kalau tidak ya boleh jadi besar sih dampaknya ya. Kalau memang ada sekian balai yang barangnya belum datang, yang kemudian mengembalikan sekian M ke negara, itu cukup besar dampaknya buat organisasi dengan anggaran yang masih sekitar 1, sekian triliun BPOM ini gitu. Itu salah satu contohnya Mas. Terima kasih Mas Ari atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman semua. Oh ya, tambahan lagi sedikit, itu juga menjelaskan juga ya teman-teman, terlepas dari kita tadi yang level 3, yang disebutkan Mbak Imel tadi, perspektif manajemen risiko kita itu kadang-kadang belum sampai pada level terinternalisasi gitu. Makanya niat saya dari awal adalah kita menganggap ini sebagai ilmu kehidupan, jadi supaya nanti teman-teman dalam setiap aktivitas sudah menginternalisasi itu, jadi nanti langsung kayak udah otomatis gitu. Jadi kalau di dalam diri sendiri kita sudah metris, nanti sampai kepada pekerjaan, kalau misalnya kita bisa pada membuat laporan audit misalnya, nanti kita juga sudah bisa memanage diri sendiri. Jadi ketika kita nanti misalnya review manage ke Satker, kita ngobrol, karena sejujurnya teman-teman, di kita itu auditor semi, karena arahnya adalah ke consulting, kita tuh bahkan 40-60, kadang kita audit ya, datang audit itu dikonsultasiin hal yang sebenarnya bisa jadi temuan kita gitu, kayak gini ya. Jadi terakhir sampai mana, ke Samarinda gitu, jadi PPK-nya datang cerita curhat hal yang tinggal kita tulis saja itu udah jadi temuan gitu, langsung itu udah pasti itu udah jadi salah ya, perhitungan denda kalau saya nggak salah gitu, jadi udah pasti temuan gitu. Nah kalau kita tidak menginternalisasi manajemen risikonya kurang, kita ngobrolnya dengan teman-teman dari PPK yang ada di daerah, yang ada di Satker, itu akan sedikit lebih terkendala gitu ya, karena memang mindsetnya agak berbeda gitu. Jadi kita tetap arahnya adalah pada pencapaian tujuan, tapi upaya-upaya kita dengan adanya perspektif kita manajemen risiko itu, kita jadi bisa menempatkan diri pada fungsi consulting yang diharapkan oleh pimpinan kita itu sekarang nggak cuma audit, tapi banyakkan consulting. Kalau dalam feeling saya, arahnya sekarang malah 60% konsultasi, 40% audit, atau mungkin mulai ke 70% gitu. Jadi mungkin apalagi teman-teman yang dari redistribusi, ini
bukan apa-apa ya, pasti nanti bakal ada dalam waktu dekat ketika teman-teman sudah mulai intens, datang nge-WA ke teman-teman itu sifatnya ke konsultasi gitu, bertanya gitu kan. Nah dari situ jadi kalau bisa memang dicoba diinternalisasikan dalam diri supaya kita bisa kalau kemudian nanti menjalankan fungsi consulting kita bisa lebih maksimal gitu. Saya juga tentunya masih belajar, teman-teman di sini juga masih belajar, para auditor-auditor muda juga masih belajar, tapi kan kita ceritanya belajar bersama-sama karena harapannya inspektorat itu ada yang terdepan. Termasuk juga tadi yang Mas Indra katakan tanggal 20, saya sebagai TU Inspektorat 1 belum menyelesaikan gitu ya, karena memang masih mencoba mengidentifikasi hal-hal lain yang mungkin bisa di-update supaya level maturitasnya bisa lebih sesuai dengan, kalau bisa kita lebih baik daripada, bukan membandingkan dengan unit lain, tapi karena kita yang mengelola ini, sebaiknya memang di inspektorat utama kita bisa lebih berada pada level maturitas yang lebih advance gitu, dibandingkan dengan UPT yang lain. Itu tambahannya Mbak Kiki, terima kasih. Terima kasih Mas Ari atas tambahannya. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain dari teman-teman semua, mungkin bisa kita akhiri ya sesi PKS pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Ari pada sore hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk teman-teman CPNS Formasi Auditor dan teman-teman dari seleksi terbuka ya, bisa mendapat sedikit gambaran mengenai apa yang mungkin akan dikerjakan nanti gitu ya. Kemudian MERIS ini juga yang saya tangkap ya, tidak hanya bermanfaat dalam pekerjaan, tapi juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, mungkin pada Mas Jihan, apabila ingin mengambil foto untuk dokumentasi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Mohon izin Bapak dan Ibu peserta sekalian untuk dapat on-cam terlebih dahulu untuk saya screenshot dokumentasi pada kesempatan kali ini. Di sini ada 2 slide ya. Untuk slide yang pertama terlebih dahulu. 1. Sebentar. Ya, untuk slide yang pertama 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk yang slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Kiki. Terima kasih Mas Jihan. Demikianlah acara PKS pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kiki, Pak Yudi, Terima kasih Mas Ari. Mas Ari, Mbak Kiki. makasih. Materinya bagus banget Mas Ari.